Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lonedox. Nah, di video kali ini gua bakal nge-review laptop gaming, yaitu Asus TUF Gaming F15. Oke, gua udah sempet juga nge-review TUF di beberapa video gua sebelumnya, dan yang kali ini kita bakal review dalam tipe yang berbeda ya. Oke, seperti biasa, tiap kali gue bikin review produk gitu ya, pasti ada beberapa poin penting yang sekiranya itu yang bakal dicari orang ketika kalian itu ingin membeli sebuah barang gitu ya, contohnya laptop ini. Nah, yang pertama gue bakal bahas mulai dari desain laptop ini nih. Terus yang kedua gue bakal bahas display dari laptop ini, karena display itu sangat penting bro. Terus yang ketiga juga gue bakal bahas performance laptop ini tuh kayak gimana sih kalau misalnya kalian lagi main game gitu ya. Dan gue bakal ngasih beberapa contoh gameplay juga ke kalian untuk dites di laptop ini, yang dimana ini mungkin bisa jadi acuan lah gamenya. Selanjutnya gue bakal bahas fitur-fitur di laptop ini tuh ada apa aja sih gitu. Dan yang terakhir gue bakal bahas harga dan plus minus dari laptop ini tuh apa aja sih gitu. Nah, jadi itu aja 5 poin penting yang bakal gue bahas di video kali ini. So, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Oke, ngomongin soal desain dari laptop ini, sebagai laptop gaming dia memberikan kesan yang simpel dan nggak aneh-aneh. Untuk penempatan logo dari laptop ini juga ditempatkan pada bagian pojok kanan atas. Nah, terus buat teman-teman yang inget desain logo Asus TUF di tahun 2020 versi sebelumnya, sekarang logonya udah berubah jadi kayak gini. Lalu dimensi panjang laptop ini 35,9 cm dan lebarnya 25,6 cm. Dan juga sebagai laptop gaming menurut gue bobotnya nggak terlalu berat lah ya, dia itu 2,3 kg. Untuk warna varian yang gue pegang sekarang ini adalah Eclipse Grey. Selanjutnya sistem pendinginnya nih. Nah, sistem pendinginnya ini aktif dengan dua liquid crystal polymer fan yang masing-masing memiliki 83 bilah kipas dengan ketebalan bilah di 0,1 mm. Untuk aspek audionya, perangkat ini dibekali dengan 2X 2W speaker stereo yang terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Terdapat juga software DTS X Ultra untuk mengatur preset audio. Desain dan layout keyboardnya juga punya khas tersendiri untuk Asus TUF Gaming. Keyboardnya dilengkapi dengan tombol numpad di sisi kanan, tombol WASD berwarna putih transparan untuk membedakan dengan tombol lainnya. Lalu untuk key press lifetime-nya diklaim hingga 20 juta kali ketikan. Terus backlit RGB dengan warna yang bisa kalian konfigurasi melalui software Armoury Crate, dan backlit ini memiliki 3 tingkat kecerahan warna. Selanjutnya kita bakal ngomongin displaynya nih. Nah, laptop ini mempunyai ukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1080. Panel yang digunakan yaitu 45% NTSC dengan tingkat kecerahan 250 nits. Layar ini juga sudah mengusung refresh rate 144 Hz, yang dimana ini udah enak banget secara visual ketika kalian bermain game. Layar ini juga sudah menggunakan lapisan anti-glare yang membuatnya nyaman digunakan, tanpa adanya pantulan cahaya atau bayangan. Bezelnya mengusung desain Nano Edge display yang dimana bingkai layar kanan kiri yang tipis dan bingkai atas sedikit agak tebal, dengan adanya kamera yaitu 720p 30 fps. Nah, sekarang lanjut ke spesifikasi utamanya nih. Oke, jadi dari laptop ini dia sudah menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11 yang gue pegang sekarang ini. Terus dia juga udah 10 nm SuperFin, terus rating TDP-nya 45 watt, terus dia juga 8 core 16 thread, base clock 2,3 GHz, max turbo frekuensi 4,6 GHz. Lalu untuk RAM-nya dia juga sudah 16 GB DDR4 3200 MHz, storage-nya 512 GB SSD PCIe NVMe, dan graphic card-nya dia menggunakan GeForce RTX 3050 Ti. Dia udah maksimum graphic power-nya 75 watt, terus juga 4 GB GDDR6 2560 CUDA cores, base clock-nya 1222 MHz, boost clock-nya 1485 MHz. Terdapat juga menu GPU power saving yang bisa digunakan untuk mematikan discrete GPU pada software Armoury Crate.
Terus untuk konektivitasnya dia juga sudah menggunakan Intel Wi-Fi 6. Friendlies are securing objective Bravo 1. Charlie sector is now under you. Sponsored by the Diamond Casino with the music lock. It's in the basement. Get out of there! Now! Come get some! Spike down A. Ini ke gua dong, ke bedroom dong. Spike bedroom. One enemy remaining. Wah, hoki banget anjrit. Because this is very zero. Ah, dia mah kan kesel banget gua dengan suaranya anjir. Spike down B. Nah, sekarang untuk portnya nih, ada apa aja sih? Langsung aja kita lihat di bagian kirinya ini ada ini, bro. Lalu untuk di bagian kanannya ada ini. Oke, sekarang kita masuk ke harganya nih. Nah, untuk unit yang gua review sekarang ini dibanderol dengan harga 19.299.000. Tapi dia juga punya varian lain yang harganya lebih terjangkau menggunakan Core i5 yang dijual dengan harga 15.499.000. Nah, menurut gua dengan harga segini itu worth it banget sih, bro. Apalagi kalau misalnya kalian nyari laptop gaming dengan spek yang tinggi gitu ya di tahun 2022 sekarang nih. Tapi dengan budget yang sekiranya masih terjangkau lah ya, ukuran-ukuran laptop gaming gitu. Nah, ini bisa jadi solusi yang cocok buat kalian, bro. Nah, sekarang kita bakal bahas plus minus nih dari laptop ini. Untuk minus dari laptop ini menurut gua di layarnya sih ya. Tapi ini tergantung penggunanya juga. Menurut gua kalau misalnya laptop ini dipakai buat editing, bikin konten, atau bahkan ngedesain ya, ini masih kurang cocok karena menurut gua akurasi warnanya itu ya masih kurang lah ya. Terus selanjutnya untuk suhunya nih, ketika kalian sedang bermain game bisa gue bilang lumayan panas, tapi nggak sepanas itu, cuman panas. Lalu yang bikin gue suka sama laptop ini adalah spesifikasi utamanya ya. Nah, kayak dia udah ditenagai oleh prosesor Intel Core generasi ke-11, terus performanya tinggi, terus juga kalau misalnya kalian main game berat itu frame rate-nya ya enak gitu ya, di 60-an ke atas gitu, tapi ya menyesuaikan sama gamenya juga lah ya. Contoh kayak Battlefield 2042, dia nggak bisa ultra, tapi kalau misalnya kalian main di medium itu baru lancar, oke? Nah, terus buat graphic card-nya dia juga RTX 3050 Ti itu udah oke lah ya, bro. Juga udah bisa fitur ray tracing dan DLSS 2.0 gitu. Terus juga konfigurasi RAM-nya siap dipakai, SSD-nya kenceng banget, bro ya. Dan layarnya pun juga udah 144 Hz yang dimana ini udah enak banget lah ya buat visual kalian ketika kalian main game FPS gitu. Terus juga udah Wi-Fi 6 dan bisa gue bilang ini konektornya melimpah ya, apalagi ada Thunderbolt 4.
Oke, kayaknya itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan menjadi informasi yang bagus ya buat kalian yang lagi nyari-nyari laptop gaming gitu. Oke, so I'm Onedox. Thanks for watching. See you on the next video.